Hai Sobat Lapar, Assalamualaikum. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, serta dianugerahkan rezeki yang melimpah ya. Amin. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu channel ini dan di like ya. Gratis kok. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga kalian selalu terhibur oleh video-video dari kami. Pada video part 1 sebelumnya, kami sudah eksplor kedai kopi legendaris Kota Bogor, yaitu Kopi Basipit, menjelajahi kawasan puncak yang sejuk, serta makan di Sate Maranggi Sari Asi Cipanas. Pada video kali ini, kami akan eksplor Kota Bogor dengan jalan-jalan pagi di sekitar Kebun Raya Bogor, belusukan di Jalan Surya Kencana, berburu salah satu toko kopi legendaris lainnya, yaitu Kopi Cap Teko. Ikuti terus keseruan perjalanan kami, dan mohon jangan di skip ya, siapa tahu bisa menjadi panduan bagi kamu yang ingin kesini nantinya. Oke? Let's go. Lanjut. Bagi kamu yang menginginkan kualitas pelayanan oke dengan harga yang ramah di kantong, Amaris Hotel Pajajaran Bogor adalah pilihan yang tepat. Karena meski cukup ramah di kantong, hotel ini menyediakan fasilitas memadai dan pelayanan yang tetap terjaga mutunya. Resepsionis siap 24 jam untuk melayani proses check-in, check-out, dan kebutuhanmu yang lain. Terdapat juga restoran yang menyajikan menu lezat ala Amaris Hotel yang disajikan khusus untukmu. Wi-Fi tersedia di seluruh area public property untuk membantu kamu tetap terhubung dengan keluarga dan kolega. Hotel ini memiliki segala fasilitas penunjang bisnis yang baik, serta kualitas pelayanannya yang memuaskan. Hotel ini juga letaknya sangat strategis, terletak di pusat Kota Bogor, dekat dengan berbagai tempat wisata dan ikonik seperti Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, Tugu Kujang, tempat wisata kuliner Surya Kencana, serta Donat Bahagia yang terletak persis tidak jauh di belakang hotel ini. Setelah sarapan di hotel, kami menikmati udara pagi yang sejuk di Kota Bogor ini dengan jalan-jalan di sekitar hotel yang dekat sekali dengan Kebun Raya Bogor. Kami lihat juga banyak yang jogging dan berolahraga di sini. Kebun Raya Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat. Kebun ini bersebelahan dengan kompleks Istana Kepresidenan Bogor. Luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Didirikan pada tanggal 18 Mei 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda. Sejak didirikan, Kebun Raya Bogor berfungsi sebagai pusat penelitian utama pertanian dan hortikultura dan merupakan kebun raya tertua yang ada di Asia Tenggara. Underpass Kebun Raya Bogor atau dikenal juga sebagai terowongan penyeberangan orang adalah infrastruktur vital yang menghubungkan pedestrian di sisi utara dan selatan Kebun Raya Bogor. Pembangunannya bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang membelah kebun raya menjadi dua bagian. Underpass ini adalah representasi modernisasi kota, pelestarian lingkungan, dan respons terhadap kebutuhan publik akan aksesibilitas yang aman dan nyaman.
Dulu, fasilitas ini dipenuhi bau pesing dan penuh dengan sampah. Coretan ada di mana-mana dan kerap dijadikan tempat menginap para tunawisma. Tidak ada yang mau menyeberang di sana. Sarana yang awalnya digunakan untuk mengurangi kemacetan di kawasan itu pun tidak berfungsi hingga akhirnya digembok oleh petugas. Setelah direvitalisasi oleh Wali Kota Bima Arya, underpass ini yang awalnya kumuh dan tidak nyaman, berubah menjadi layaknya sebuah galeri seni yang indah. Salut! Lingkar luar Kebun Raya Bogor ini menjadi spot olahraga yang cukup diminati oleh warga Bogor dan sekitarnya karena Pemkot Bogor memberikan fasilitas yang cukup baik untuk menunjangnya. Sebuah awalan yang sempurna dalam memulai hari dengan jalan-jalan sehat di lingkar luar Kebun Raya Bogor ini. Udaranya masih sejuk dan kondisinya pun cukup nyaman. Selain terkenal dengan julukan Kota Hujan, Kota Bogor juga terkenal dengan Tugu Kujang yang menjadi lambang dari kota tersebut. Letak tugu ini sendiri berada di 3 simpang jalan, yaitu Jalan Raya Pajajaran, Jalan Oto Iskandar, dan Jalan Baranang Siang. Bangunan ini memiliki tinggi 25 meter dengan luas lahan 26 x 23 meter persegi. Ciri khas monumen ini adalah adanya kujang, senjata khas masyarakat Sunda di atasnya, dengan berat 800 kg dan memiliki tinggi 7 meter, serta terbuat dari bahan stainless steel yang dilapisi kuningan dan perunggu. Pembangunan tugu ini menghabiskan dana sebesar 80 juta rupiah dan mulai dibangun pada tanggal 4 Mei 1982 pada masa Ahmad Sobana menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Tugu yang menarik perhatian banyak wisatawan yang mengunjungi Kota Bogor ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada Kerajaan Pajajaran yang menurut literatur sejarah terletak di Kota Bogor. Tepat di depan Tugu Kujang terdapat sebuah bangunan berwarna putih bernama Tepas Lawang Salapan Dasakerta dengan 10 pilar dan 9 pintu atau lawang bertuliskan peribahasa Sunda yang berbunyi Dinukiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampeureun jaga. Peribahasa tersebut memiliki arti apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil kerja kita di masa lalu, dan yang sekarang kita lakukan adalah bekal untuk di masa depan. 10 buah pilar itu disebut Dasakreta, melambangkan 10 bagian tubuh manusia yang harus dijaga agar terhindar dari perilaku buruk. Salapan lawang adalah simbol filosofi utama Pakuan Pajajaran, yakni silih asih, silih asah, silih asuh, dengan 9 turunan acuan kesejahteraan. Posisinya yang berada persis di antara 2 ikon utama Kota Bogor, Tugu Kujang dan Kebun Raya, membuatnya menjadi penyambut bagi siapapun yang datang ke kota ini. Tepas Lawang Salapan diibaratkan sebagai teras atau beranda yang selalu terbuka dan menyambut siapapun yang datang dengan penuh keramahan dan kerendah hatian.
Jalan Surya Kencana merupakan salah satu jalan di Kota Bogor, Jawa Barat yang terkenal sebagai pusat kuliner. Jalan ini dikenal sebagai kawasan pecinan yang hingga sekarang masih eksis dan terus berkembang mengikuti zaman. Keunikan lainnya yaitu gerbang lawang Surya Kencana dijaga oleh dua patung berwujud macan berwarna putih. Wujud macan tersebut dipilih karena merupakan simbol dari kerajaan Sunda terbesar yang bernama Kerajaan Pajajaran. Lalu, warna putih menggambarkan seorang raja yang dihormati oleh suku Sunda yang bernama Prabu Siliwangi. Sedangkan macan warna putih dipilih sebagai lambang penyeimbang, sesuai dengan filosofi Tionghoa yaitu Yin dan Yang. Jalan Surya Kencana pada awalnya dibuat atas perintah Gubernur Jenderal Dendels pada 1808. Pada saat itu, ada peraturan yang mengharuskan orang-orang Tionghoa pindah ke tempat ini sehingga disebut sebagai daerah pecinan. Kawasan sekitar jalan ini menampung etnis Tionghoa yang eksodus dari Batavia setelah terjadi tragedi peristiwa geger pecinan atau pembantaian 10.000 orang etnis Tionghoa di Batavia sekitar tahun 1740. Jalan Surya Kencana pada masa pemerintahan kolonial Belanda memang menjadikan kawasan ini sebagai lokasi pemukiman bagi etnis Tionghoa. Hal ini dikaitkan dengan usaha untuk mengawasi pergerakan antar etnis di masa mereka. Dulunya kebanyakan warga Tionghoa bertahan hidup dengan cara berdagang dan saat itu Jalan Surya Kencana dikenal dengan nama Handelsstraat. Lalu pada tahun 1950, nama Handelsstraat telah diubah oleh pemerintah Kota Bogor menjadi Surya Kencana hingga sekarang dan lebih dikenal sebagai kawasan pecinan Surya Kencana. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Kali ini bukan kuliner Surya Kencana yang kami cari di sini, tapi sebuah toko kopi legendaris yang sudah ada sejak tahun 1960. Untuk menuju ke sana, kita harus masuk melalui hiruk-pikuk jalan Pedati dan melewati pasar yang menjual kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Teriakan pedagang yang bersautan menawarkan barang jajaan kian membawa suasana riuh di kawasan itu. Namun, hadirnya harum kopi yang menyeruak di tengah suasana itu membuat keadaan terasa lebih menghibur. Keharuman itu bersumber dari toko Agus, produsen kopi Cap Teko. Merek kopi ini amat dikenal dan melegenda di Kota Bogor. Meski sudah berusia 65 tahun, kopi Cap Teko masih eksis dan laris hingga saat ini. Kopi Cap Teko Toko Agus didirikan oleh Jono Widarto. Jono memiliki 3 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Kopi Cap Teko mengambil nama dari ketiga anak lelakinya, yaitu Agus Suharja, Agus Sudarji, dan Agus Sarjana. Awalnya toko ini berjualan toko kelontong, tetapi sejak tahun 1960 fokus menjual kopi tubruk tersebut. Saat ini kopi Cap Teko sudah diteruskan ke generasi kedua. Pada masa tahun 1960-an, di Jalan Pedati terdapat 6 toko kopi. Banyak yang tidak bertahan dengan pergerakan zaman,
sehingga saat ini hanya tersisa 2 toko kopi saja. Masih mempertahankan resep dari orang tua, kopi Cap Teko menjaga cita rasa dan kualitasnya. Kopi Cap Teko yang khas ternyata bisa bertahan melewati lintas generasi. Oleh karena itu, kopi Cap Teko masih konsisten menjual kopi tubruk. Biji kopinya didatangkan dari Sumatera, Lampung, Bengkulu hingga Aceh. Setelah itu biji kopi akan di roasting sesuai dengan kebutuhan, kemudian di mix. Tiap bulannya, kopi Cap Teko bisa menggiling puluhan kilo kopi. Bahkan, jika memasuki momen lebaran, bisa menembus hingga 120 kilo. Memiliki packaging yang unik, kopi Cap Teko masih menggunakan bungkus kertas klasik berwarna coklat. Bahkan ada yang dengan ukuran kecil sekali seduh. Selain karena cita rasanya, hal ini juga menjadi salah satu daya tarik yang membuat masyarakat berminat membawa kopi Cap Teko sebagai oleh-oleh. Kopi Cap Teko menyediakan 2 jenis kopi, yaitu kopi tubruk biasa dan kopi tubruk premium, berkisar antara harga Rp80.000 hingga Rp180.000, mulai dari ukuran 8 gram hingga 500 gram. Hari semakin beranjak siang, perut kami sudah terasa seperti sedang ada konser. Saatnya mencari makan. Dan selagi ada di sini, kami mau mencari kuliner legend khas kota Bogor ini, yaitu laksa Bogor Mang Wahyu. Tapi karena durasinya nanti yang bisa kelamaan, karena setelah itu kami juga akan ke donat bahagia, roti unyil, dan bebek carok. Maka video tersebut akan kami buat pada video berikutnya. Part terakhir dari seluruh rangkaian kami eksplor kota Bogor yang indah ini. Ditunggu ya. Sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Nantikan keseruan petualangan kami di Bogor pada video berikutnya. Ikuti terus petualangan kami di kota hujan yang indah dan syarat akan sejarah dan cerita ini. Dan bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channel ini dan di like ya, agar kami bisa mengeksplor tempat-tempat seru dan indah lainnya lagi. Gratis kok. Yuk bisa yuk. Semoga kalian semuanya sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu dimanapun berada, serta selalu dianugerahkan rizki yang melimpah. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum.